Jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git kembali. Dan kali ini langsung aja ya kita bahas apakah Nabi Muhammad itu buta huruf atau tidak. Dalam beberapa ulama atau itu terjadi perbedaan pendapat, dan ini menurut Pak Git adalah biasa, hal yang biasa. Tapi kalau tidak ada perbedaan pendapat maka lucu gitu. Memang manusia itu dibuat supaya berbeda-beda gitu, supaya mereka akhirnya nanti tujuannya adalah yaitu tadi berpikir dan berpikir gitu teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita simak video dari Ustadz Firanda. Rasulullah SAW itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa apa? Tulis. Dan ini menunjukkan Al-Quran itu mukjizat. Kenapa? Karena kalau Rasulullah SAW bisa baca dan tulis, maka orang menuduh Al-Quran itu karangan Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ankabut kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin, wa la takhutuhu bi yaminik, idzan lartabal mubtilun." Kata Allah, kau tidak pernah membaca sebelumnya buku apapun, dan kau tidak pernah menulis apapun. Seandainya kau bisa baca, bisa tulis, kau akan dituduh sama orang-orang yang batil. Al-Quran itu karangan Muhammad. Maka yang pendapat yang rajih, Rasulullah SAW sampai meninggal ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dalam hal ini ya intinya Ustadz Firanda mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini buta huruf ya, dan terminologinya itu adalah permasalahannya takut dibilang kalau Al-Quran itu bukan mukjizat, artinya karangan Nabi Muhammad sendiri begitu teman-teman. Dan sebelum Pak Git lanjutkan lain, ada yang sependapat dengan beliau, dengan Ustadz Firanda ini adalah Koh dan Ditan ya. Dia juga sependapat kalau Nabi Muhammad ini buta huruf gitu ya. Jadi kita lihat analisa dari Don Ditan. Bagaimana ceritanya seorang nabi yang tidak pandai baca tulis bisa ngomongin gunung itu pasak, laut itu nggak bersatu, di dalam laut itu ada api, air di dalam laut itu bisa dipisahin, ada yang tawar, ada yang asin, bintang tuh ada yang mengetuk. Big Bang teorinya dari Quran. Big Bang baru ketemuin kapan? Paling baru 50 tahun yang lalu. Iya kan? Ya, anak baru kemarin sore. Nah, di Quran udah disebutin. Pada mulanya kami jadikan langit dan bumi itu satu, kemudian kami pisahkan keduanya. Dari mana? Hei, seilmiah ini. Yuk, bisa yuk login yuk. Anda jangan tutup mata dong. Jadi kita telah saksikan teman-teman ya, maksudnya ini pendapat dari Ustadz Firanda dan Donitan yang beranggapan bahwa Nabi buta huruf, yang intinya pada pokok permasalahan ini adalah kenapa beliau buta, maksudnya dikatakan buta huruf. Dengan kalau dari Ustadz Firanda kan dia menyebutkan adalah ummi itu artinya buta huruf gitu ya, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis gitu. Yang kedua adalah banyak menuliskan tentang sains dan cerita-cerita masa lalu. Cerita masa lalu itu seperti cerita Nabi Musa, Nabi Nuh, itu kan kalau di kitab Bible itu ya mirip-mirip gitu ceritanya ya. Jadinya kalau beliau tidak buta huruf itu disangka nyontek kitab sebelumnya, atau kalau beliau tidak buta huruf juga tidak bisa menulis itu, tidak bisa mengambil data-data yang seperti catatan dari Romawi, Yunani kuno ya, zaman-zaman Socrates, Aristoteles, itu kan zaman sebelum Masehi ya, ilmu sudah berkembang sekali di Eropa sana. Baik, kita kembali lagi tadi ke masalah yang Donitan ceritakan, teori Big Bang ya. Dia menyinggung teori Big Bang di situ. Menurut Pak Git yang diceritakan Donitan ini ya salah besar gitu loh. Karena teori Big Bang itu bukan begitu. Teori Big Bang itu bukan memisahkan langit dan bumi. Langit itu kan nggak ada tempatnya. Jadi teori Big Bang itu terjadi suatu ledakan keras yang akhirnya membuat galaksi baru. Jadi dulu bumi ini atau tata surya yang kita miliki ini dulu juga tabrakan antara galaksi lain dengan galaksi lain, terus meledak gitu, terjadi dunia baru seperti itu teman-teman. Yang mungkin teori Big Bang ini akan terulang lagi nanti di 4,5 miliar tahun ke depannya, yang artinya nanti akan terjadi itu tabrakan nanti ya. Jadi tabrakan besar antara Andromeda dan galaksi Bima Sakti ini akan terjadi tabrakan gitu. Tabrakan matahari menjadi bintang yang lebih besar dan berwarna merah gitu ya. Dan kemudian
buat ini baru lagi apa di galaksi baru. Di sini Pagit melihat memang mau gimana ya harus diakui memang ada sains di Al-Quran itu ya. Karena yang pertama garis edarnya matahari itu sudah diceritakan Al-Quran dan baru terkonfirmasi saat ini. Kemudian nanti saat bertemunya Andromeda dan dengan Bima Sakti, sebelum mereka bertemu itu akan gravitasi bumi akan berubah. Jadi yang matahari itu terbitnya dari timur saat ini nanti akan terbit dari barat. Diceritakan di Al-Quran itu kalau matahari itu yang terbit dari timur akan berubah arah mau dekat kiamat gitu ya. Itu di sains juga sudah terkonfirmasi begitu teman-teman. Demikianlah penjelasan Pak Agit tentang teori Big Bang yang disalah kaprahkan oleh Donitan ya. Oke, kita kembali ke masalah awal tadi ya, masalah Nabi buta huruf atau tidak. Sebelum kita membahas lebih lanjut, nah kita saksikan dulu ini pendapat dari ulama yang berbeda tapi ya sudah almarhum, yaitu Buya Sakur. Nabi itu ummi. Maksudnya apa ummi itu? Nah, ummi dalam Al-Quran itu artinya penduduk asli. Walaqad ba'atsna fil ummiyina rasulam minhum. Itu penduduk asli, bukan buta huruf. Tetapi bahasa Arab modern ummi itu maknanya buta huruf. Lalu gimana? Jadi begini maksudnya. Mungkin ada sebagian orang berusaha ingin meyakinkan bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan, wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Supaya orang yakin bahwa ini bukan karangan Nabi Muhammad, dengan beraninya dia mengorbankan dengan membuta hurufkan Nabi Muhammad. Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Nabi disuruh baca, dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca, berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Ya, sudah kita saksikan teman-teman ya, maksudnya pendapat dari Buya Sakur itu gimana. Jadi pendapat dari Buya Sakur ini ummi itu dalam bahasa Arab kuno, yang jelas kan Quran ini kan dibuat masa lalu ya, berarti ummi itu artinya beda. Jadi ummi itu artinya penduduk asli atau penduduk pribumi, bukan seperti yang diceritakan oleh Ustadz Firanda, yaitu ummi itu buta huruf. Memang sekarang pada bahasa Arab modern ummi itu adalah buta huruf, tapi pada bahasa Arab kuno itu artinya penduduk pribumi, yang artinya kalau sampai Tuhan itu memberi perintah kepada orang yang nggak bisa, kan ya lucu ya. Harusnya kan tahu Tuhan itu kalau hambanya itu buta huruf atau tidak, kan disuruh ikro, maksudnya bacalah gitu. Kan sudah tahu kalau dia bisa baca, itu yang pertama. Secara logis itu ya, secara logika, secara rasional itu Tuhan tahu kemampuan hambanya bisa baca atau tidak. Yang kedua, ya aneh kalau kita bisa mengikuti seorang nabi yang tidak mengikuti perintah Tuhannya. Berarti kan melanggar perintah Tuhannya. Nah, kemudian yang ketiga, secara sosiologi atau ekonominya Rasul pada saat itu adalah bukan orang yang tidak mampu teman-teman. Dia termasuk orang yang mampu. Dalam arti gini, paman-pamannya itu Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk Abu Thalib ya, bapaknya Ali bin Abi Thalib, itulah adalah pembesar-pembesar suku Quraisy gitu. Jadi ya nggak mungkin kalau dia tidak mendidik ponakannya itu bisa membaca gitu ya. Karena Abu Thalib ini pasti malu lah, misalnya punya keluarga yang nggak bisa baca, itu malu gitu. Dan satu lagi ya teman-teman, menurut Pak Agit, kalau Nabi itu buta huruf, bagaimana dia bisa mengkoreksi benar atau tidak tulisan Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat seperti Said bin Sabit gitu ya, Mu'adz itu,
dan beberapa sahabat. Jadi kan yang menulis itu kan bukan Rasul tapi sahabat. Ya, dia disuruh menulis istilahnya ahli tulisnya itu beberapa sahabat gitu ya. Dan gimana bisa Nabi mengkoreksi kalau Al-Quran itu udah benar atau belum? Pernah Pak Agit menceritakan dulu penulisan mushaf itu kan setelah Nabi meninggal, bukan penulisan Al-Quran ya. Beda ya penulisan Al-Quran sama mushaf ya. Budaya tulis seperti kertas dan pena itu belum ada, jadi masih ditulis di kulit-kulit binatang dan dipahat gitu teman-teman. Jadi para sahabat yang bisa menulis saat itu adalah yang bisa memahat punya keahlian memahat. Nah, kalau Nabi buta huruf, bagaimana mungkin bisa Nabi mengkoreksi itu benar atau tidak? Dan penulisan mushaf itu ulang itu di masanya Umar bin Khattab ya, pada saat itu Umar bin Khattab juga mengusulkan kepada Abu Bakar pada saat Rasul meninggal itu. Abu Bakar nggak begitu tertarik untuk menulis ya. Pengumpulan data tadi ya, data-data Al-Quran tadi itu dikumpulkan di zaman Umar dan selesai ditulis menjadi mushaf ya. Ini mushaf ya Pak Agit, ulangi sekali lagi, ini mushaf beda dengan Al-Quran. Mushaf itu udah melalui proses editing juga gitu ya. Itu selesai di zaman Utsman bin Affan gitu teman-teman. Kemudian pada saat itu masih huruf gundul, disempurnakan di zaman Ali bin Abu Thalib dengan dibentuk adanya tajwid. Dan ini pun masih mengalami perubahan-perubahan terus melalui campur tangan manusia, termasuk di tahun 1924 gitu ya. Nah, kita saksikan dulu videonya waktu editing Al-Quran di 1924 teman-teman. Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya. Nah, jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Oke teman-teman, jadi begitu ya maksudnya Pak Agit. Begitu itu artinya mushaf itu atau Al-Quran yang ditulis dalam bentuk buku itu yang kita baca saat ini itu adalah proses editing yang dilakukan di tahun 1924 gitu. Jadi bukan Al-Quran yang benar-benar diterima wahyunya dari Tuhan ke Nabi Muhammad, bukan, karena itu semua udah melalui campur tangan orang banyak gitu. Yang menurut Pak Agit ya nggak ada bedanya dengan kitab-kitab lain, sudah dicampuri dengan urusan orang banyak. Jadi begitu teman-teman ya. Kenapa Nabi itu tidak buta huruf? Yang pertama, Allah atau Tuhan memerintahkan untuk membaca. Nggak mungkin Tuhan itu memerintahkan seseorang yang tidak mampu membaca untuk membaca. Kedua, kalau Nabi itu buta huruf, makanya mungkinkah kita mau mengikuti Nabi yang melanggar perintah Tuhannya, artinya Nabi yang buta huruf? Yang ketiga, secara sosiologi, keluarga beliau itu adalah keluarga yang mampu, yang pada saat itu apalagi Abu Thalib ya. Abu Thalib itu adalah pemimpin Quraisy pada saat beliau diangkat menjadi Rasul. Makanya beliau itu nggak bisa disentuh orang kafir, termasuk karena dilindungi oleh Abu Thalib. Yang keempat, mana mungkin seseorang yang buta huruf itu bisa mengkoreksi apakah tulisan dari sahabat-sahabatnya benar atau tidak. Oke teman-teman, bila teman-teman tidak setuju dengan pendapat Pak Agit, ini sah-sah saja, karena
beda pendapat di antara kita itu harus menurut Pak Agit ya, supaya kita bisa bertukar pikiran dan Pak Agit menerima masukan teman-teman dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, Pak Agit ucapkan terima kasih.